Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri dan tanpa berpindah dari tempat duduk, mari kita menoleh kanan kiri mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah gitu di saudara-saudara yang ada di kanan kiri kita, depan belakang kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kita bisa ada di tempat ini, kita bisa menghampiri tahta kudus Tuhan. Kita yang adalah orang berdosa, tapi karena kasih karunia Tuhan, karya penebusan Kristus di atas kayu salib itu yang melayakkan kita menghampiri tahta kudusnya. Mari kita akan mengikuti ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang kita semua mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Tuhan, kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam lembah kelam pun, kami tahu Tuhan Engkau berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami segenap umat-Mu datang menghampiri-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Semua pelayan, semua jemaat yang mengikuti di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Mari Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Biarkan kami bersuka cita, menikmati hadirat-Mu, meninggikan dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah ini di dalam pertolongan yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya Engkau saja yang kami tinggikan dari awal sampai akhir ibadah nanti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Yang begitu besar, yang melayakkan kita untuk datang di hadapannya. Kristus telah berkorban bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semuanya.
sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kini mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan serta rahmat-Nya yang sanggup mengubah dan memperbaharui hidup setiap kita. Yesus mengasihimu, juga mengasihiku. Ia korbankan dirinya bagiku. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Ia menuju Kalvari, Ia korbankan nyawanya. Ia memberikan pengharapan hidup. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Ia memberikan pengharapan hidup. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami, untuk rahmat-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami, saat kami berjalan pada jalan-jalan kami sendiri dan tidak bersandar penuh pada anugerah-Mu. Kiranya saat ini Tuhan Engkau layakkan setiap kami. Bentuklah hati kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini biarlah hanya Engkau saja Tuhan, satu-satunya yang kami muliakan dalam sepanjang ibadah ini, bahkan di seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari terah,
terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jemaat, saat ini mari kita bersama-sama menyembah, meninggikan Sang Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, umat-Mu tolonglah, memuji-Mu, Bapa yang mulia, Raja yang berkuasa, kami sujud sembah kepadamu. Firman yang menjelma, mohon dengarkanlah. Ku berseru, sabda-Mu jadilah, Roh-Mu penuhilah, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi Sang Putra, mulia bagi Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ya Allah Roh Kudus, mantapkan saksi-Mu sekarang ini, perintah hati ini taat kepadamu, jadikan kehendak-Mu pada kami. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi Sang Putra, mulia bagi Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Mari kita naikkan segala pujian dan hormat hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Perkasa, yang bertahta untuk selama-lamanya. Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang Maha Mulia dan Maha Perkasa, ku sembahkan puji
Terpujilah nama Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kasih Tuhan yang begitu besar telah Ia nyatakan, dan tidak ada hal yang dapat kita perbuat untuk membalas besarnya kasih Allah, selain dengan berpegang teguh pada kebenarannya. Kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Dan kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita untuk dapat mengasihi Dia lebih dan lebih lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan Tuhan berikan kepada kami sekali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama. Kami memohon biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga firman-Mu boleh kami terima dengan jelas dan kami juga dimampukan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu pujian yang sangat viral sekali di era 80-90 ya. Tadi kalau saya menyanyikan pujian tadi teringat dulu waktu masih muda, karena sekarang udah tua. Ya mungkin bagi beberapa anak-anak muda
Pujian tadi rasanya pujian baru ya gitu ya. Tapi sebetulnya itu pujian yang sangat lama sekali. Itu mungkin zamannya Pak Yakub tobat itu ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu lirik yang tadi kita pujikan ya, itu adalah mengatakan demikian. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Bukan, hatimu begitu ya. Hatimu, menyenangkan hatimu. Saudara-saudara, saya yakin ketika kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, ada sebuah transformasi yang sangat radikal yang mengubah hidup kita. Dan kita mengakui bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, karena Tuhan sudah ubahkan hidup kita, maka tujuan yang kita lakukan atau tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Tapi permasalahannya saudara-saudara, kenapa orang mengalami kesulitan untuk melakukan lirik tadi itu? Kalau kita nyanyikan sih gampang, enak gitu ya, mendayu-dayu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Enak. Tapi prakteknya kenapa banyak orang mengalami kesulitan untuk melakukan hal itu? Kenapa banyak orang tujuan hidupnya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi sebaliknya, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan diriku, begitu diubah liriknya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini tidak sadar, kita ini lupa bahwa perjuangan kita di dalam pertumbuhan kerohanian, perjuangan kita ketika kita ini mengikut Tuhan supaya semakin serupa dengan Tuhan, kita ini melawan satu benteng keinginan jahat itu yang sudah mapan, melekat di dalam pikiran kita. Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin membaca satu ayat dari 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita ini tanpa sadar, bahkan kadang-kadang kita ini lupa. Kita ini sebetulnya sedang berjuang melawan keakuan kita. Kita ini sedang berjuang untuk menawan pikiran kita, sedang berjuang untuk mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Jikalau ini tidak terjadi saudara-saudara, maka akan sangat sulit untuk seseorang itu bisa bertumbuh di dalam kerohanian. Nah saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita nanti akan belajar dari Filipi pasal 4 yang berbicara mengenai bukan hanya kita ini menjaga pikiran, ya, tetapi kita ini dituntut untuk mengarahkan pikiran untuk taat kepada Kristus. Pemikiran yang kita arahkan terus-menerus kepada Kristus sebagai pusatnya. Kenapa? Karena pemikiran yang kudus itu akan mengarahkan pada langkah yang seirama dengan Kristus. Apakah saya bisa dibantu PPT-nya? Ya, ini ya. Jadi kita dituntut untuk mengarahkan pikiran untuk taat kepada Kristus. Sekali lagi, antara pemikiran, isi hati, itu akan sangat terkait dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 4, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. 2 ayat kita akan baca bersama-sama bagi Bapak Ibu yang sudah bisa melawan pemikirannya benar-benar terus tertuju kepada Kristus, membaca ayat 8 ya. Ada? Nggak ada ya, saya juga masih berjuang ya. Kita semua berjuang. Oke, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, 2 ayat ini ya. Kita baca secara pelan-pelan, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dua hal dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana kita belajar mengarahkan hati kita ini seturut dengan Kristus. Mengarahkan hati kita ini untuk menaati Kristus. Berpikir secara teosentris. Berpikir dalam kacamata Kristus. Nah, itu yang akan kita pelajari bagian pertama. Lalu yang kedua, kita juga diingatkan, kita pelajari bagaimana bukan hanya apa yang sudah kita terima, kita dengar, itu berhenti di dalam pemikiran atau dalam hati kita, tetapi kita juga dituntut untuk melakukannya. Dituntut untuk mengerjakannya, walaupun itu nanti penuh dengan perjuangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang pertama yang akan kita pelajari adalah menawan pikiran kita untuk menaati Kristus. Menawan, mengarahkan pikiran kita untuk menaati Kristus. Ayat yang ke-8 berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Pikirkanlah semua itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus mengingatkan kepada penerima suratnya untuk memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Satu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Dan bagaimana caranya itu? Yaitu ketika jemaat harus memiliki satu pemikiran yang ada di dalam diri orang itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang adil, sesuatu yang suci. Bagi Paulus, saudara-saudara, untuk memperoleh pola pikir seperti Kristus tidak dapat dicapai dengan otomatis. Tidak dapat dicapai begitu saja. Seperti kalau kita ini menginginkan tubuh yang sehat, ya, tentu kita membutuhkan asupan yang sehat, betul? Makanan yang sehat. Kalau kita ini pola makan tidak sehat, saya yakin tubuh kita ini juga akan gampang sakit. Atau mungkin kalau tubuh kita sudah sakit, akan tambah parah sakitnya. Bapak Ibu kalau pengen tubuhnya terbebas dari kolesterol, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menjaga pola makan. Apakah yang dimakan jeroan begitu? Saya yakin kok enggak. Pasti akan menjaga pola makan yang sehat, yang menunjang supaya tubuhnya ini tetap kuat. Nah pun demikian saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai kerohanian, ketika kita berbicara mengenai pertumbuhan rohani mengikut Tuhan, Rasul Paulus juga memberikan satu nasihat, apa yang masuk di dalam dirimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang engkau konsumsi, itu juga harus sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang suci. Jikalau Bapak Ibu misalkan nih ya, setiap hari yang Bapak Ibu pikirkan itu adalah kejahatan, kejahatan, kejahatan. Bapak Ibu juga melihat kejahatan setiap hari. Bapak Ibu mendengar lagu-lagu yang mengajarkan kejahatan, ya, melihat tontonan tentang kejahatan, yang terpikir di dalam pemikiran kejahatan, yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, pola hidup Bapak Ibu, apa? Ya pasti akan cenderung berbuat jahat, betul? Kerohanian pun juga pasti akan mandek, tidak bisa bertumbuh. Tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang mengarahkan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ini yang dinasihatkan oleh Paulus. Paulus mengetahui bahwa kekudusan
hidup kudus atau kekudusan itu dimulai di dalam pikiran kita. Dan itu terwujud di dalam tindakan kita. Apa yang masuk di dalam pikiran itu sangat menentukan tindakan kita. Betul ya? Seperti tadi yang saya sampaikan. Kehidupan kita yang kudus di hadapan Tuhan itu dimulai dari pikiran, dari hati kita. Dengan memikirkan apapun yang tadi dikatakan benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan. Maka Paulus berharap penerimanya pada waktu itu, semua orang yang memenuhi pikirannya dengan hal-hal yang baik ini, maka itu akan menarik orang itu ke hadirat Allah, dan dengan demikian apa? Dimampukan untuk hidup bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan itu akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan orang tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat seperti apa sih yang harus ada di dalam pemikiran kita. Ada beberapa karakter atau ada beberapa sifat yang akan kita pelajari secara cepat. Yang pertama adalah benar. Semua yang benar. Aletheia. Nah, saudara-saudara, ini memiliki arti, sebentar, sorry ya. Semua yang benar memiliki arti benar, mencintai kebenaran, berbicara kebenaran atau jujur. Nah, ini merujuk pada kebenaran yang memang itu dimulai dari Allah. Karena memang Allah adalah kebenaran dan itu berpusat pada Injil. Kata yang sama digunakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ketika Tuhan Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran. Lalu juga dipakai di dalam Galatia 2 ayat 5. Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Kebenaran. Sesuatu yang sesuatu yang dimulai dari kebenaran Allah sendiri. Sesuatu yang berpusat pada Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara sesuatu yang baik yang harus kita pikirkan. Bukan hanya mengenai apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita berpikir. Semuanya dilihat dari kacamata Injil. Semuanya dilihat dari kacamata kebenaran Allah. Saudara-saudara, ini bukan berbicara mengenai cara berpikir positif ya, atau positive thinking. Nah, ini berbeda. Kalau kita melihat zaman sekarang ya, gerakan zaman baru selalu mengajarkan begini kan. Ayo, kamu bisa. Kamu hebat. Di dalam dirimu ada satu kekuatan. Ayo, kamu bangkit. Pada waktu terjatuh, kamu bisa. Semangat, kamu mampu, begitu. Ya, itu sesuatu yang baik. Tapi apakah yang membedakan ini dengan yang disampaikan di dalam bagian ini? Pembedanya cukup signifikan dan itu cukup jelas. Kalau di dalam kekristenan, ya, orang berpikir benar itu pusatnya pada Allah. Orang berpikir baik itu pusatnya pada Injil. Tetapi kalau orang di luar, dasarnya apa? Nggak jelas. Kebenaran itu bisa bersifat relatif banget. Bagi kamu benar belum tentu bagi aku benar. Kalau itu kebenarannya berdasarkan diri sendiri. Kalau berdasarkan diri sendiri bagi saya ini ya tak anggap benar. Tapi bagi orang lain mungkin belum tentu benar. Tidak ada satu standar. Dan kalau kita melihat dengan gerakan zaman baru, ketika mereka mengatakan, ayo kamu bisa, kamu harus berpikir positif, kamu harus berpikir baik, kamu bisa bangkit. Kalau kita mau selidiki, pusatnya apa sih? Ujungnya apa? Diri sendiri. Bukan Tuhan. Diri sendiri. Bukan pada Injil. Nah, ini beda banget dengan apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Paulus tidak bermaksud untuk seseorang berpikir benar, berpikir positif dengan pusat dirinya sendiri, bukan. Tetapi berpikir benar, berpikir positif dari kacamata Injil. Semuanya berdasarkan kebenaran Injil. Semuanya berdasarkan kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian bagaimana caranya kita bisa berpikir demikian?
Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi pemikiran kita ini dengan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan maksudnya Allah? Caranya bagaimana? Ya seperti pujian tadi itu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kenapa? Karena standar kebenaran yang tertinggi dan satu-satunya yang benar-benar benar, ya firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Makanya bagaimana kita bisa mengisi pemikiran kita ini dengan benar, dengan isi yang benar? Sekali lagi ya firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tadi begitu semangat menyanyikan pujian tadi ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Gitu ya. Kalau mau ditanya, sungguhan dah. Siapa di sini yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Artinya itu dengan sungguh-sungguh merenungkannya, sungguh-sungguh memperhatikannya. Secara manusiawi ini merupakan suatu perjuangan, betul? Karena ini tidak gampang Bapak Ibu. Membutuhkan satu usaha yang berat. Tapi inilah yang dimau oleh firman Tuhan. Inilah yang dikatakan firman Tuhan untuk kita memiliki pemikiran yang benar. Ya kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, mulia. Mulia. Memiliki arti beberapa, jujur, terhormat, layak dihormati, atau juga bisa merujuk pada keunggulan moral, martabat begitu, atau juga bisa berarti menakjubkan. Kata yang sama Paulus pernah gunakan ketika Paulus memberikan satu kriteria, satu prasyarat kepada diaken. 1 Timotius 3 ayat yang ke-8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Lalu di Titus 2 ayat 2 juga sama. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulia. Ketika kita ini memiliki satu pemikiran yang baik, satu pemikiran yang layak, ya, maka ini akan teraplikasi juga di dalam setiap kehidupan orang-orang yang akan menjadi terhormat. Terhormat dalam bagian ini bukan dihormati terus begini, bukan. Tapi memiliki satu kehidupan yang baik. Ketika Rasul Paulus memberikan satu prasyarat kepada diaken. Diaken harus seorang yang terhormat. Terhormat di tengah-tengah keluarganya. Terhormat di antara lingkungannya. Lalu di situ juga dibandingkan, dikontraskan dengan jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur, jangan serakah. Artinya apa? Mulia, terhormat. Sesuatu yang baik, sesuatu yang memiliki keunggulan moral yang baik dalam diri seseorang. Dan itulah yang harus ada di dalam setiap pemikiran kita. Itu yang Paulus ingin tegaskan di dalam bagian ini. Kualitas pribadi yang baik, satu prinsip moral yang tinggi yang harus ada, yang harus dimunculkan dari pemikiran yang mulia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kalau kita belajar di dalam bagian ini, maka ada satu kaitannya dengan bagaimana kita ini menjadi terang dunia. Saudara-saudara, kalau kita ini mau menjadi terang dunia, itu hanya bisa terjadi ketika mengarahkan pandangan kita kepada karya Kristus. Kenapa? Karenanya perkataan, pikiran, perbuatan itu akan mencerminkan Kristus dan mengarahkan orang kepada kemuliaan Bapa. Kalau kita belajar dari poin yang kedua atau bagian mulia ini, maka kita dituntut untuk apa? Memiliki gaya hidup yang berkenan, tidak menjadi batu sandungan. Dalam ucapan misalkan,
harus menjaga mulut kita ini untuk tidak mengatakan sesuatu yang kasar, jorok, tidak sopan. Kenapa? Karena kalau ini keluar, berarti di dalam pikiranmu belum ada sesuatu yang mulia, yang menancap. Kalau seseorang itu kebiasaan tuh ngomong kasar, entah itu kepada anak-anaknya, istri, pasangannya misalkan suami atau siapapun. Nah coba pikirkan kembali, coba lihat kembali ini apa sudah ada di dalam pemikiran hidupku ini. Sesuatu yang mulia yang harus aku keluarkan sehingga aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang berikutnya, adil. Adil atau dikaios. Nah ini menunjuk pada apa yang sesuai dengan aturan atau keadilan. Nah bagi Paulus, apapun yang sesuai dengan standar Allah dan yang sesuai dengan persetujuan Allah, maka itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang adil. Di dalam 2 Tesalonika di sana dikatakan sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Lalu di dalam Lukas 1 juga kata yang sama, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Yaitu kehidupan yang sesuai dengan standar Allah. Kehidupan yang sesuai dengan standarnya Allah. Ini berlawanan dari kejahatan, berlawanan dengan hal-hal yang buruk, berlawanan dengan hal-hal yang menimbulkan sakit hati dan lain sebagainya. Nah kalau ini diterapkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ya, adil di sini itu bisa kita lakukan misalkan ketika kita menjadi seorang atasan, menjadi seorang bos misalkan yang memiliki banyak karyawan. Bagaimana pemikiran yang adil itu bisa keluar dan tercermin di dalam kehidupannya? Yaitu ketika memperlakukan karyawannya misalkan dengan baik. Ketika tidak memanipulasi karyawannya, memeras tenaganya tapi tidak memperhatikan kehidupannya. Itu memanipulasi namanya. Yang penting pokoknya aku tahu kamu bekerja, nggak peduli kamu sakit, nggak peduli apapun masalahnya, aku tahu kamu bekerja. Berarti pemikiran adil itu mungkin belum ada atau bisa jadi belum teraplikasikan di dalam kehidupan orang tersebut. Tapi bagaimana dengan kita yang mungkin juga mengikut orang atau bekerja? Nah, adil itu juga bisa terwujud di dalam pekerjaan yang baik. Tanggung jawab dengan pekerjaan. Mengerjakan bagian dengan penuh takut akan Tuhan, penuh dengan tanggung jawab, tidak main-main. Waktunya kerja, ya kerja. Waktunya istirahat, ya istirahat dong. Waktunya bekerja kembali, ya cepat-cepat bekerja kembali. Tidak terlena dengan gadget, media sosial dan lain sebagainya. Kadang-kadang seperti itu ya, godaan sekarang itu seperti itu. Nah ini adil. Itu harus ada, harus terisi di dalam pikiran kita dan harus teraplikasi dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya itu suci, Bapak Ibu, suci. Suci. Ya, hagnos. Bagi Paulus, suci ini merujuk pada segala sesuatu yang bebas dari dosa, dari noda. 1 Timotius 5 ayat 22, kata yang sama di sana dikatakan janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Murni, suci berarti murni. Lalu juga di dalam 2 Korintus Paulus menggunakan kata yang sama merujuk pada perawan yang suci, jemaat yang kudus, yang tanpa noda, yang akan bertemu dengan Tuhannya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau belajar dari pemikiran ini atau pemikiran suci ini yang bisa teraplikasi di dalam setiap kehidupan kita, nah maka kita harus terus-menerus
melihat hati kita. Harus terus-menerus mengkalibrasi hati kita. Ketika kita mau bertindak, ketika kita mau berbicara, bahkan ketika kita memikirkan sesuatu, pertanyaannya adalah, semua itu sesuai dengan Kristus enggak? Semua itu sesuai dengan keinginan Kristus enggak? Apakah yang aku lakukan ini hanya menyenangkan diriku sendiri atau ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Harus terus-menerus Bapak Ibu diingatkan. Hati kita ini terus-menerus dikalibrasi. Nah, ini berbicara mengenai suci. Lalu yang berikutnya manis. Ya, manis. Ini memiliki arti begini, sesuatu yang menimbulkan kasih. Ya, bagus atau elok, menyenangkan begitu. Nah, bagi Paulus ini mengacu pada gaya hidup orang Kristen yang dipelihara dalam kekudusan sehingga apa? Cahaya mereka itu, kehidupan orang Kristen itu bisa bersinar menjadi mercusuar bagi orang-orang lain, menjadi satu harapan bagi orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, sehingga melalui kehidupan itu orang percaya itu bisa memperkenalkan Kristus melalui kehidupannya. Orang percaya itu memperkenalkan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan penginjilan misalkan, ya. Penerimaan terhadap orang luar yang belum mengenal kasih Allah. Ya, jangan menjadi batu sandungan. Jangan memiliki pola pikir yang beberapa minggu lalu kita bahas, elu-elu gue, gitu ya. Barang gue ya barang gue, barang lu barang gue juga gitu ya. Itu maunya sendiri. Jangan seperti itu, ya. Harus belajar untuk memahami orang begitu ya. Harus belajar untuk menjaga setiap ucapan gitu. Kita tidak bisa memiliki satu pola yang mengatakan ya pokoknya kalau aku ngomong begini ya terserah aku sendiri begitu ya, tanpa memedulikan hati orang, perasaan orang lain, tidak bisa. Ketika orang masih memiliki sikap yang seperti ini ya, manisnya ini ya, segala yang manis ya harus dipikirkan ulang. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan bagaimana orang melihat kehidupan kita. Lalu yang berikutnya sedap didengar. Di situ dikatakan memiliki arti terdengar baik, mengucapkan kata-kata pertanda baik, berbicara dengan penuh keberuntungan begitu ya. Menunjuk pada pemikiran yang berfokus pada sesuatu yang baik, layak dikagumi, dicontoh orang lain, diteladani. Satu kehidupan yang tidak menyinggung orang lain, tidak mencela begitu ya. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang layak untuk didengar Allah, hal-hal yang layak untuk didengar oleh saudara-saudara kita. Ini berkaitan dengan ucapan yang membangun orang lain, saudara-saudara. Bukan mencela, bukan mengutuk, apalagi mendoakan yang jelek, mencari gara-gara dengan orang lain, kasar, ketus begitu. Nggak bisa seperti itu. Beberapa minggu lalu saya katakan ya, saya mengutip ucapannya atau tulisannya gembala senior kita ya. Bedakan antara tegas sama ngegas, betul? Tegas, ya tapi jangan ngegas gitu loh. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu kan, aku tahu maksudmu itu tegas, bagus. Tapi kalau kamu ngomongnya dengan ngegas itu sudah lain lagi yang aku terima di dalam hatiku. Kadang-kadang kita begitu, betul ya? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sedap didengar. Semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Sehingga setiap ucapan kita itu membangun, memberkati. Dan ini juga berkaitan dengan apa? Ucapan yang penuh ucapan syukur. Kata-kata yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sedap didengar. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan satu kerangka dua itu. Semua yang adil, semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Ya, semuanya itu adalah kebajikan. Kebajikan etika Kristen yang unggul di hadapan Allah, patut dipuji, perilaku yang baik dan diterima oleh masyarakat. Kebajikan. Kalau ngomong-ngomong tentang kebajikan, pada zamannya Paulus, kebajikan juga menjadi sesuatu yang nilainya tinggi.
bagi orang-orang Yunani pada waktu itu. Tetapi apa yang membedakan? Kebajikan yang ada di luar kekristenan dengan kebajikan yang ada di dalam kekristenan. Sekali lagi adalah pusatnya, intinya. Kebajikan di dalam kekristenan memiliki satu pangkal yaitu Kristus. Berpusat pada Kristus. Semuanya untuk kemuliaan Kristus. Nah ini berbeda dengan apa yang di luar. Kalau berbicara mengenai patut dipuji, bukankah semua hal yang sudah disebutkan tadi merupakan sesuatu hal yang baik, karakteristik sifat-sifat Allah yang itu juga bisa diterima oleh banyak orang. Bapak Ibu, kalau kita memiliki hal yang adil, benar, manis, mulia, suci, sedap didengar, apakah akan ada penolakan dari orang-orang yang mengetahui kita memiliki hal tersebut? Saya yakin kok tidak. Itu akan diterima oleh semua orang. Itu akan bahkan bukan hanya diterima, tapi itu bisa menjadi sarana berkat untuk membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua kebajikan, semua patut dipuji. Pikirkanlah itu. Dengan kata lain saudara-saudara, ketika kita memikirkan keenam karakteristik tersebut, kita sebenarnya sedang memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, kita juga sedang menyatukan tubuh Kristus karena dengan kehidupan kita yang 6 tadi itu, maka orang-orang akan terberkati. Ada satu relasi yang baik satu dengan yang lainnya, sesama tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Paulus tidak hanya berhenti sampai di situ. Paulus menegaskan tentang bagaimana orang harus melakukannya. Yang menjadi banyak persoalan, orang itu banyak tahu tapi susah melakukannya. Sudah tahu tapi malas melakukannya. Kalau Bapak Ibu saya tanya bagaimana caranya memiliki tubuh yang atletis. Bapak Ibu pasti akan mengatakan olahraga, fitness, gitu ya, tubuh yang ideal. Semuanya cara-caranya tahu. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu sudah memiliki tubuh yang seperti itu? Atau kalau kita pengen memiliki tubuh seperti itu, kita melakukan semua hal yang kita tahu? Jawabannya kadang-kadang, males Pak, gak ada waktu. Ya tahu sih, tapi males gitu ya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Paulus tidak menginginkan hal itu juga terjadi ya. Jemaat tidak hanya tahu, tapi tidak melakukannya, tidak. Tapi di bagian yang kedua, Paulus ingin mengatakan, mari melakukan, lakukanlah itu. Berjalan di jejak Yesus Kristus atau bertindak teosentris. Ayat 9, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku. Paulus katakan apa? Lakukanlah itu. Lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi saudara-saudara, Paulus memberikan perintah, memerintahkan jemaat Filipi untuk melakukan, menjalankannya. Dan kenapa? Karena ini merupakan perwujudan. Ini merupakan perwujudan. Paulus meminta jemaat Filipi mengerjakan semuanya itu. Bukan hanya berhenti di dalam pikiran. Kenapa? Karena itu perwujudan. Wujud dari pemikiran yang kudus itu lakukan. Lakukan, bukan hanya tahu tapi lakukan. Tapi itu juga merupakan satu sarana pemuritan yang berkesinambungan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika berbicara mengenai wujud, ya, ini merupakan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah didengar, dilihat, itu harus terekspresi. Ya, ekspresi lahiriah. Ini merupakan satu hal yang orang lain bisa lihat dan ini bisa menjadi berkat, begitu. Membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nggak bisa diem. Ketika kita memiliki pemikiran-pemikiran yang berkenan di hadapan Tuhan, yang teosentris, maka itu semua harus terwujudkan dalam setiap kehidupan. Lalu ini juga menjadi sarana pemuritan. Kenapa? Karena dengan orang melihat kehidupan seseorang yang sudah diubahkan yang benar-benar baik, berkenan di hadapan Tuhan, maka orang tersebut pasti juga akan melihat, mengenal siapa yang ada di balik atau di dalam diri orang tersebut, yaitu Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus mengatakan dan yang telah kau lihat padaku, seolah-olah sombong banget ya Paulus ini ya. Kok rasanya kok semua jemaat suruh melihat dia. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara, Paulus sendiri bisa melakukan semuanya itu. Paulus sendiri bisa memiliki semuanya itu. Kenapa? Karena Paulus sendiri juga belajar. Paulus sendiri mengalami satu pembelajaran yang luar biasa ketika ditangkap oleh Kristus. Paulus sendiri juga bergumul, berusaha, melakukan, memberikan hidupnya yang terbaik untuk Tuhan. Mati-matian untuk Tuhan. Paulus mengerjakannya. Paulus tidak hanya ngomong, ya begini ya, tapi tidak melakukan, tidak. Tapi Paulus benar-benar membuktikannya itu. Ketika dia melayani di berbagai tempat, ketika dia melayani memberitakan Injil, itu merupakan satu bukti nyata yang memang itu Paulus kerjakan. Dan Paulus lihat yang telah kau lihat padaku. Nah, ketika Paulus mengatakan demikian, ada orang-orang yang akhirnya juga meneladani. Nah, orang-orang yang meneladani ini kalau melakukan hal yang sama, orang yang melihatnya meneladani juga. Ada satu pola pemuritan, akhirnya berkesinambungan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari hati dan pikiran yang terus-menerus dimurnikan. Akan muncul keteladanan yang menuntun pada keserupaan dengan Kristus. Keteladanan menuntun orang pada satu hal, keserupaan dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, ketika kita mau hidup belajar, bertumbuh dalam hal kerohanian, kita tidak bisa diam. Ya, tapi kita juga tidak bisa berjalan sendirian. Mengejar kesucian adalah usaha bersama antara Tuhan dan kita sebagai seorang Kristen. Tak seorang pun yang dapat mencapai tingkat kesucian, apapun itu, tanpa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tetapi juga sama pastinya bahwa tidak seorang pun akan mencapai tanpa usaha di pihak sendiri. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mau bertumbuh di dalam hal kerohanian, kita tidak akan bisa tanpa Tuhan tolong. Semua karena Tuhan yang nolong. Tapi kita juga tidak akan bisa kalau kita tidak mengupayakannya. Bapak Ibu tidak bisa mengerti firman Tuhan kalau Bapak Ibu tidak belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Betul? Bapak Ibu tidak bisa bertumbuh di dalam hal kerohanian kalau Bapak Ibu hanya diam saja. Kita ini bukan seperti robot yang Tuhan atur begini diprogram begitu, enggak. Tapi Tuhan memberikan kemampuan, memberikan akal budi pekerti kepada kita, memberikan pikiran untuk kita mempergunakannya, untuk kita bisa berupaya, berusaha untuk kita bertumbuh di dalam kerohanian. Dan Tuhan yang juga akan menopang, menyertainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang secara manusiawi kita ini masih hidup di dalam kedagingan. Dan seperti tadi saya katakan, kita ini berjuang melawan ego, melawan keegoisan yang sudah mengakar dalam hidup kita ini. Ada kalanya kita jatuh, gagal, betul? Ada kalanya kita bergumul keras, Tuhan, aku mau berhenti dari dosa ini. Sudah terlalu capek saya melakukan dosa ini. Tapi ada kalanya ketika kita berusaha, kita gagal lagi. Tapi saudara-saudara, ketika kita melakukan itu, kita berusaha keras. Proses ini yang menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Prosesnya ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan menyertai apa yang kita kerjakan. Berpikir dan bertindak yang berpusat pada Allah, ini adalah proses. Tidak bisa instan. Terkadang kita gagal. Namun percaya dan berserahlah. Allah Roh Kudus akan menopang dan menguatkan dalam setiap perjalanan iman. Di bagian paling akhir tadi, Rasul Paulus mengatakan apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada satu janji, penyertaan Allah. Allah sumber damai sejahtera itu yang akan menguatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semuanya sedang berjuang. Kita semua sedang berusaha. Saya
juga sedang berusaha untuk terus-menerus memperbaharui, mengkalibrasi hati untuk seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu mungkin juga sama. Jangan pernah berpikir bahwa hamba Tuhan gak pernah bergumul dengan dosa. Oh jangan. Hamba Tuhan juga manusia. Seperti rocker juga manusia. Berjuang terus. Saya punya kelemahan. Bapak Ibu punya kelemahan. Kita sama-sama punya kelemahan. Mungkin areanya aja berbeda. Saudara-saudara, selama kita hidup, kita berjuang. Ada proses pertumbuhan. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kita juga berupaya. Kita mengerjakan bagian kita. Untuk terus-menerus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan pernah merasa gagal. Tuhan, aku sudah gak bisa untuk menjaga kekudusan ini. Tuhan, rasanya ini aku sudah gak bisa lepas dari dosaku ini. Tuhan, rasanya aku ini sudah gak layak di hadapan Engkau. Dan saudara-saudara, beberapa orang sampai bunuh diri dengan perasaan-perasaan seperti ini. Beberapa orang mengakhiri hidupnya kenapa? Karena merasa sudah tidak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan, kita berusaha. Adalah proses, ada kalanya kita gagal, tapi Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengkoreksi hati kita. Jikalau selama ini kita belum memikirkan hal-hal yang baik, kudus, suci, sedap didengar. Jikalau selama ini kita belum melakukan, jikalau selama ini justru kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang buruk, mari kita memohon ampun. Ada kalanya kita gagal, tapi gagal bukan berarti berhenti. Mari kita menyerahkan, berserah dan percaya. Roh Kudus yang akan mengubahkan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita mengerjakan bagian kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Terima kasih ya Tuhan. Untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Kami memiliki pemikiran yang terpusat pada Engkau. Dan kami juga memiliki kehidupan yang terpusat pada Engkau. Dalam segala aspek hidup kami, dalam segala hal yang kami kerjakan, Tuhan tolong kami, pimpin kami, mampukan kami ya Tuhan. Kami lemah dan kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke liturgi. Jemaat sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu bisa diletakkan ke dalam kotak persembahan setelah ibadah selesai. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat yang mengikuti ibadah secara online, juga dapat memberikan persembahan melalui rekening yang sudah tertera di layar, maupun melalui scan QRIS. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan, muliakanlah namanya, naikkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan
mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan dan juga untuk beberapa pokok doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memampukan kami untuk melayani Engkau melalui persembahan yang kami berikan saat ini. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya Tuhan berkati setiap pengelola yang ada sehingga dapat dikelola dengan sebaik mungkin dengan proses yang bertanggung jawab sehingga dapat digunakan bagi perluasan kerajaan Allah. Dan terlebih lagi Tuhan, kami sungguh rindu bahwa kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan bersatu hati untuk bencana banjir maupun cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain yang terjadi karena krisis iklim. Kami menyadari Tuhan bahwa sebagai orang percaya terkadang kami juga berkontribusi dalam merusak lingkungan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kiranya Engkau ampuni setiap kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong setiap kami untuk mulai menjaga lingkungan hidup di sekitar kami. Kiranya Tuhan juga terus menolong pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak krisis iklim ini. Kiranya proses penanggulangan maupun pemulihan dari bencana alam ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat lain, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang terus menopang kesehatan setiap kami, baik secara fisik maupun secara kerohanian kami. Kiranya melalui setiap sarana yang Tuhan izinkan untuk bisa kami pakai, baik itu saat teduh pribadi, komunitas kelompok kecil, doa pagi, maupun sarana-sarana lainnya. Itu semua bisa menolong kami untuk bisa semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah kenaikan Yesus Kristus, pembuatan album rek maupun perayaan HUT rek yang masih terus dikerjakan hingga saat ini. Kiranya Tuhan yang terus berkati, terus sertai setiap pelayan yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan yang juga terus memberikan hikmat bagi setiap mereka, sehingga pada akhirnya setiap proyek yang ada itu semua bisa berjalan dengan baik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seru dan doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk menyimak beberapa pengumuman. Shalom Jemaat, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami ucapkan selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin kuat bertumbuh di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan waktu untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan kunjungi link berikut. Bagi jemaat, mari bergabung dalam discipleship group di setiap gereja lokal. Mari bersama belajar dan bertumbuh di dalam Kristus. Buat kamu, teman-teman muda, yuk join dalam persekutuan pemuda dan remaja. Catat hari dan waktunya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak berikut ini. Hai adik-adik, yuk ikut sekolah Alkitab liburan. Temanya seru loh. Nanti di sana kita bakal bermain dan belajar firman Tuhan bersama-sama pada tanggal 8 sampai 10 Juli di Villa Artoda Tretes. Jangan lupa bilang ke mama papa ya untuk daftarin di link bit.ly/rek
@sal2022. Sampai jumpa. Dalam rangka penggalangan dana untuk Camp Pemuda, Exo Youth Rek Kutisari membuka pre-order penjualan kaos. Silahkan hubungi Saudari Candy untuk pemesanan. Jika Anda tergerak untuk memberikan dukungan dana bagi Camp Pemuda, silahkan dapat transfer ke rekening berikut ini. Rincian kebutuhan dana telah disertakan di link berikut. Mari beribadah bersama dalam ibadah kenaikan pada Kamis 26 Mei pukul 10 di Rek Kutisari. Tersedia lokasi parkir dan shuttle penjemputan di lapangan Anta. Silahkan dapat mendaftarkan kehadiran onsite di bit.ly/kenaikan-rek2022. Mari dukung pengadaan armada antar jemput siswa TKSD Exodus Sorong. Persembahan dana dapat ditransfer melalui rekening berikut. Info lebih lanjut silahkan menghubungi Ibu Fenisa. Mari terus dukung penyelesaian pembangunan gedung Rekminden dalam doa dan dana. Jemaat dapat transfer dukungan dana ke rekening berikut ini. Tidak jemu gereja mendorong jemaat untuk dapat kembali bergereja secara onsite. Mari bagi kita yang tidak memiliki halangan tertentu dan dapat datang beribadah di gereja, daftarkan diri Anda di bit.ly/register-rek pada website tersebut, pilih gereja lokal Anda dan pilih jadwal ibadah yang tersedia. Mari beribadah bersama saudara seiman secara onsite. Bagi Anda yang selama ini mengikuti ibadah online di Rek secara teratur setiap minggu dan merasa bertumbuh di Rek, kami berharap Anda dapat mengisi link berikut ini supaya kami dapat memikirkan bagaimana langkah ke depan dapat dengan lebih efektif melayani Anda untuk menolong Anda dapat bertumbuh di dalam Kristus. Pastikan Anda mengisi link ini, kami berharap kami dapat melayani Anda lebih dari sekedar ibadah online. Doakan dan dukung pembangunan gedung STT Amadeus yang sudah mulai digarap. Bapak Ibu Saudara silahkan dapat memberikan dukungan dana melalui rekening berikut. Demikianlah Warta Gereja minggu ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang ingin saya highlight dari slide yang sudah kita simak. Yang pertama adalah pengadaan armada antar jemput siswa TKSD Sorong. Bapak Ibu, kita bersyukur sekolah kita yang ada di Sorong, muridnya terus bertambah, ya, kelasnya juga akan genap 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Nah, kita membutuhkan armada untuk membawa anak-anak yang rumahnya cukup jauh menuju sekolah. Kita sudah memiliki satu angkutan seperti ini, dan kalau Bapak Ibu kemarin yang ikut doa pagi melihat videonya, satu angkutan begini bisa diisi sekitar 15 anak kalau nggak salah ya. 10-15 gitu. Jadi mereka keluar gitu banyak. Nah, semakin bertambahnya anak tentu tidak cukup. Kalau mau pulang pergi juga waktunya termakan, tersita waktunya. Kita akan mengadakan satu lagi untuk supaya mereka bisa menikmati pendidikan dengan baik. Bapak Ibu bisa mendukungnya pengadaan ini melalui rekening yang ada di sini, rekening misi, atau Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fenisa atau Ibu Willis, mungkin sama saja. Ya, ini mari kita dukung bersama-sama pelayanan yang Tuhan titipkan pada kita di Sorong. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kegiatan sekolah minggu, sekolah Alkitab liburan. Setelah beberapa tahun kita tidak mengadakan, tahun ini kita akan mengadakan karena pertolongan Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu yang memiliki putra putri, mari bisa mendaftarkan mereka untuk mengikuti acara ini. Saya pernah mengikuti acara ini beberapa tahun yang lalu dan saya sangat sukacita karena anak-anak kecil begitu antusias. Rasanya mereka tidak punya capek ketika mengikuti acara ini ya. Dan bersyukur mereka sangat senang belajar firman Tuhan. Nah, tahun ini kita akan mengadakan kembali. Bapak Ibu bisa mendaftarkan
Dan jikalau Bapak Ibu mengalami kendala dengan biaya, tidak perlu khawatir. Ya, direct ini biaya bukan menjadi persoalan utama untuk tidak mengikuti acara. Ya, nanti bisa menemui guru-guru sekolah minggu untuk membicarakannya. Lalu yang berikutnya ini adalah kaos untuk mendukung acara camp pemuda. Semua keuntungan dari penjualan kaos ini akan digunakan untuk camp pemuda. Lalu yang berikutnya mengenai ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sekali lagi acara ini akan dilaksanakan di Rek Kutisari. Bapak Ibu bisa mengikuti secara onsite di sana dengan catatan harus mendaftar terlebih dahulu. Kenapa? Karena tempatnya juga terbatas, sementara ini adalah kegiatan bersama. Rek Nginden, Rek Kutisari, Rek Mer, Rek Darmo kecuali Batam. Ya, akan berkumpul bersama-sama di Kutisari merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 nanti disediakan parkir yang cukup luas di lapangan Anta, dan dari parkir menuju gereja ada layanan shuttle yang akan menjemput mengantar Bapak Ibu begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, silakan segera mendaftar untuk mengikuti acara ini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita pujikan doksologi. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah pada saat ini. Kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami juga diizinkan untuk kembali belajar, diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Jikalau saat ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, mari Tuhan, sekali lagi kami memohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah, anugerah keselamatan dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang akan senantiasa memperlengkapi kita dengan segala hal yang baik, yang akan memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan yang akan memampukan kami untuk menjaga hati dan pikiran kami sesuai dengan kehendak dan maksud-Mu Tuhan. Biarlah segala yang baik itu Tuhan curahkan bagi kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh.